Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu narasumber kita, Dr. Widya Ayu Puspita MKes, dan juga Mbak Happy Kinasih. Kemudian yang saya banggakan teman-teman peserta PCP BIMTEK Stunting eh, ke-6 yang berbahagia. Eh, Kali ini saya akan memberikan materi tentang etika dan karakter pendidik PAUD. Saya tertarik sekali dengan materi ini karena etika dan karakter pendidik juga tidak kalah pentingnya dengan materi-materi yang lain. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum saya memaparkan materi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Wiwit Widyaningsih dari Kabupaten Lumajang. Sehari-hari saya adalah beraktivitas menjadi guru di TK Dharma Wanita 1 Pasirian. Bagi Ibu narasumber ataupun Bu Happy atau peserta BIMTEK, kalau ingin mengetahui puncak B29 ataupun negeri di atas awan, maka bisa datang ke Kabupaten Lumajang ya. Tetap semangat ya teman-teman peserta PCP. Nah, mohon izin untuk saya bacakan pantun. Walau negeri kita sendiri, kota Bali kita tak tahu. Kalau materi sudah mulai, mau mandi saja tak ada waktu. Nah, itu 10 hari pengalaman saya mengikuti BIMTEK. Semoga tidak terjadi oleh peserta yang lain. Baiklah, materi. Adapun tujuan dari materi saya, etika dan karakter adalah yang ingin dicapai. Yang pertama, peserta memahami karakter yang harus dimiliki oleh pendidik PAUD. Nah, sedangkan tujuan yang kedua adalah peserta memahami peran guru dalam menanamkan karakter pada anak. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah peserta dapat memahami etika yang baik dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang tak kalah pentingnya adalah pembiasaan dan keteladanan yang baik harus selalu kita tanamkan kepada anak didik kita. Nah, kemudian sebelum kita lanjut, yuk kita ada permainan. Tolong disediakan kertas dan ballpoint. Nah, kemudian kalau sudah siap semuanya, tolong buat satu titik. Nah, silakan menggambar dalam waktu 3 detik, 30 detik ya. Silakan. Nah, gambar, wah, karena waktunya sudah habis, maka tolong diperlihatkan gambar apa yang sudah peserta buat. Nah, ternyata dari analisa ini bahwa apakah permainan ini ada hubungannya dengan karakter. Nah, di sini bisa kita lihat dari apa? Dari hasil gambar. Dari yang hasil gambar awal hanya berupa titik, ternyata ada yang tetap berupa titik. Tapi ternyata ada juga yang gambarnya belum selesai. Ternyata ada juga yang gambarnya sudah berbentuk. Nah, dari situ kita belajar proses pengenalan karakter dengan permainan ini. Maka dari permainan itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa setiap manusia memiliki karakter yang unik dan berbeda satu dengan yang lainnya secara genetik dan bisa berubah seiring dengan usia dan di mana mereka tinggal. Nah, itulah permainan untuk mengasah dan mengetahui bagaimana karakter masing-masing peserta. Nah, selanjutnya, nah, apakah sih apa yang dinamakan etika atau karakter? Tolong bisa ditulis di kolom chat ya. Nah, secara sederhana bahwa kita sering mengatakan, etikanya tidak bagus. Nah, seperti itu. Yang dimaksud etika adalah standar moral. Nah, moral itu sendiri adalah nilai atau norma yang diakui oleh masyarakat, sepertinya norma yang baik, buruk, boleh atau tidak boleh. Nah, norma yang baik seperti apa contohnya yang harus kita terapkan setiap harinya ke anak didik kita? Yaitu misalkan contohnya makan dengan menggunakan tangan kanan. Nah, itu kan sudah diakui oleh masyarakat bahwa norma yang baik itu makan dengan tangan kanan. Nah, contoh norma yang tidak baik seperti apa? Biasanya kita apa mengumpat, kemudian berkata-kata yang kasar itu kan kurang baik. Nah,
Seperti itu contoh-contoh sederhana dari etika yang ada di masyarakat. Nah, sekarang coba bisa dituliskan di kolom chat, misalkan norma apa yang dilarang. Nah, di situ pasti nanti jawaban dari teman-teman pasti berbeda-beda. Dan terima kasih yang sudah menjawab di chat. Kemudian etika itu sendiri berlaku dari satu kelompok dengan kelompok yang lain itu pasti berbeda. Misalkan kita yang hidup di Jawa Tengah pasti akan berbeda dengan yang ada di Batak. Nah, contoh sederhana misalkan pada waktu kita bertemu, kalau orang Jawa Tengah pasti begitu bertemu pasti bilang sugeng injing, sugeng dalu. Nah, tapi kalau yang di Batak pasti beda. Begitu bertemu langsung horas bong. Nah, seperti itu. Jadi meskipun dengan nada atau intonasi yang seperti itu biasa buat mereka yang ada di Batak. Itulah kenapa etika di satu kelompok dengan kelompok yang lain itu berbeda seperti itu. Nah, etika apa yang harus dimiliki oleh pendidik PAUD adalah etika moral yang baik. Biasanya tercermin dari perilaku kerja yang baik serta dalam interaksi yang positif antara dengan anak, dengan orang tua, dengan teman sejawat dan dengan masyarakat. Itu etika moral yang baik. Sedangkan etika yang masih perlu kita kembangkan itu ada apa saja? Yaitu misalkan contoh etika berusaha mengembangkan diri. Nah, di sini contohnya kita mengikuti PCP ini. Ini kita sudah etika pengembangan diri sehingga kita bisa selalu menerima ilmu setiap harinya. Nah, itu etika juga di sana. Kemudian kalau karakter itu bersifat watak. Watak bawaan lahir di sana ada pemarah, sabar, sopan dan santun. Nah, di sini. Nah, kemudian etika apa saja yang harus diketahui oleh sebagai pendidik PAUD yaitu etika cara berjalan, etika cara makan, etika cara berdiri, cara berpakaian, cara berbicara. Nah, ini semua etika harus kita pahami karena kita sebagai pendidik nantinya harus membiasakan, memberi keteladanan yang baik kepada anak didik kita. Nah, kenapa semua etika ini harus kita pelajari? Karena, nah di sini etika guru akan duplikasi atau dicetak ulang, di copy paste yang nantinya menjadi etika dan karakter murid. Jadi kalau etika gurunya bagus, maka nanti akan ditiru oleh anak-anak didik kita sehingga etika dan karakter anak didik kita akan menjadi etika dan karakter yang baik. Karena pada dasarnya anak-anak kita itu adalah peniru yang ulung ya seperti itu. Ini tentang etika. Kemudian selanjutnya tentang karakter. Karakter itu adalah dipengaruhi oleh genetik atau asli. Nah, karakter ini akan dipengaruhi lagi oleh etika guru yang baik. Maka nanti dikala dipengaruhi oleh etika guru yang baik, maka karakter yang 2 muncul menit pada anak lagi ya, itu Bunda. karakter ya yang lebih baik lagi. Begitu sebaliknya, kalau karakter genetik dipengaruhi oleh perilaku atau etika guru yang buruk, maka karakter baru anak yang muncul adalah lebih buruk. Nah, ya, jadi seperti itu. Makanya contoh-contoh dari karakter, misalkan secara tidak sadar kadang kita pada waktu anak datang di sekolah kita bercakap-cakap dengan ramah sama anak. Nah, karakter apa yang muncul di sana adalah karakter penuh perhatian. Nah, pada saat kegiatan kelompok misalkan menolong anak yang perkembangannya tertinggal atau stunting. Nah, menolong anak untuk berpartisipasi bisa main bersama. Karakter apa yang muncul di sana adalah karakter bertanggung jawab. Nah, dari situ bisa kita tarik kesimpulan bahwa guru harus bisa menjadi contoh dan harus bisa dicontoh. Pembiasaan dan keteladanan yang baik harus selalu kita tanamkan pada anak-anak didik kita agar anak-anak didik kita menjadi anak yang luar biasa. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Thank you. Assalamualaikum.